Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik maba, semangat ospek ya. BTW di video ini kita mau kenalin salah satu organisasi di jurusan kita nih, Mathematics Islamic Center. FYI aja, biasanya kita tuh juga disebut sebagai MIC. Nah, MIC ini apa sih? MIC itu adalah subdivisi HMJ Matematika Vektor yang bergerak di bidang kerohanian nih. Jadi kalau di SMA mungkin biasanya disebut remas, remus, atau rohis gitu ya. Cuma bedanya kita di sini bergerak di tingkat jurusan Matematika UM. Dari sini kayaknya udah jelas lah ya MIC itu apa, tapi eksistensi tidak berarti apa-apa tanpa aksi. Jadi di sini kita juga mau jelasin nih MIC ini ngatain aja. Buat intro, kita baca bareng-bareng tentang visi MIC dulu. Seperti organisasi rohis yang lain, kita fokus ke akhlak dan perjuangan Islam di lingkup kita masing-masing, yaitu jurusan Matematika Universitas Negeri Malang. Untuk melaksanakan visi itu, kita punya beberapa misi nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dibaca secara singkat. Tapi kalau kalian mau lebih jelasnya, lebih detailnya, lebih leluasa bacanya, kalian bisa baca di blogspot kita micfmipa.um.blogspot.com. Di bagian home, kalian bisa baca visi dan misi kita secara detail dan gak usah buru-buru. Selanjutnya, kita bakal langsung aja masuk ke bidang-bidang yang ada di MIC, karena untuk mengeksekusi misi-misi tadi, kita perlu proker-proker. Dan proker ini bakal lebih mudah kalau dilaksanakan di bidang-bidang yang sesuai sama fungsinya. Jadi selain BPI, kita ada 4 bidang, yaitu kaderisasi, syiar dan opini, humas, kemuslimahan, dan kesejahteraan. Dan keempat ini bergerak di masing-masing fungsinya. Kira-kira apa aja proker di masing-masing bidang itu? Yuk kita langsung cek di yang pertama, yaitu BPI. Jadi BPI itu ya badan pengurus inti, di tiap organisasi insya Allah ada, dan isinya itu adalah ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Tugasnya mereka ya mengorganisir kepentingan intra dan ekstra MIC gitu secara keseluruhan. Dan untuk prokernya kita ada lokakarya, training organisasi, muktamar, syuro besar, kas, dan wajib kajian. Mungkin ada beberapa istilah yang teman-teman belum tahu gitu ya, dan di sini aku bakal jelasin juga istilah-istilah itu secara singkat aja. Mungkin yang pertama dari training organisasi dulu. Training ya pelatihan gitu buat teman-teman intra pengurus, biar nanti selama menjadi anggota organisasi tuh mereka tuh punya skill untuk melakukan tugas-tugas dalam organisasi. Selanjutnya ada kas. Kalau kas ya teman-teman udah pada tahu, cuman di sini kita orientasinya adalah kas ini adalah jihad melalui harta gitu loh. Dan jadi sifatnya dibilang wajib ya wajib, dibilang nggak wajib ya bisa jadi gitu. Untuk yang wajib kajian ini ya instruksi untuk teman-teman pengurus biar melaksanakan atau mengikuti kajian tiap pekannya minimal 1 kali. Kenapa ya? Nah, itu urgensi kajian itu bisa teman-teman dapetin, tapi di luar video ini karena waktu kita sangat terbatas, dan kita bakal lanjut ke proker selanjutnya, yaitu yang lokakarya. Lokakarya ini perencanaan di awal kepengurusan, kalau muktamar itu pertanggungjawaban di akhir kepengurusan. Dan terakhir ada syuro besar. Syuro besar itu rapat gitu loh, rapat rutinan sama semua pengurus biar kita tetap solid. Dikejar waktu banget, kita langsung lanjut aja ke bidang yang pertama. Klik-klik langsung, yaitu kaderisasi. Kaderisasi ini bidang yang bergerak di bidang pemberdayaan SDM pengurus, pembinaan dan perekrutan anggota baru. Jadi prokernya ya mentoring, mabit, sambut maba, oprek, sama diklat. Untuk mentoring, mabit, dan diklat intinya yaitu ya membina teman-teman pengurus, terutama di akhlaknya ya, biar tetap terjaga. Tapi kalau mentoring ini tiap pekan di kelompok-kelompok kecil. Kalau mabit ini setahun sekali, bareng-bareng. Kalau diklat itu bisa setahun 2 kali, tiap kali kita selesai oprek. Untuk oprek ya, open recruitment ya kita menerima anggota baru.
Dan ada sambut maba juga, itu ya kayak sekarang ini kalau misalkan lagi ada maba ya kita perkenalan, kita sambut-sambut mabanya, kita kasih info sesuatu mabanya kalau misalkan mereka butuh. Pokoknya kita enjoy-enjoyan aja sama teman-teman maba. Lanjut, kita klik-klik ke bidang yang kedua yaitu syiar dan opini. Syiar dan opini ini tugasnya untuk mensyiarkan Islam melalui konten atau kegiatan dakwah kepada umat. Wow, konten. Kalian tahu kan konten dakwah zaman sekarang tuh banyak banget kayak Nawak Hijrah, Kalampedia, Motivasi Hijrah, juga masih banyak lainnya. Dan iya, kita punya kayak gitu juga di IG @mic_fmipa_um. Di sana ada info event UM, ada info per UM-an, info kajian, konten dakwah rutin, dan lain sebagainya. Jadi ya kayak IG Islami pada umumnya. Cuma yang beda adalah nih, followersnya. Mahasiswa UM at least ada 4 angkatan. 4 angkatan ini kalau misalkan sejurusan ada 10 kelas. 10 kelas ini masing-masing kelas ada 30-an orang. 30 kali 10 kali 4 itu 1200. Dan followersnya cuma 565. Kamu tuh banget. Sensor ya, intinya kita tuh jangan solimi. Yuk segera follow IG @mic_fmipa_um. Selain melalui Instagram, kita juga mengembangkan blogspot kita ya. Blogspotnya ya yang tadi aku ingetin lagi, mic_fmipa_um.blogspot.com. Dan di situ ada gambar kopi nih. Kopi ini apa nih? Jadi ini adalah simbol untuk kegiatan dakwah kita. Kegiatan dakwah kita itu adalah kajian bareng yang dilaksanakan sama teman-teman Rohis se-FMIPA yang isinya untuk mengkaji fenomena terdekat yang viral dari sudut pandang Islam. Jadi kalau misalkan kalian ikut kajian bareng nih, kalian berkesempatan untuk kenalan sama teman-teman se-FMIPA dan kalian bisa up to date tentang masalah-masalah atau fenomena-fenomena terdekat yang ada di lingkungan kita. Dan tentunya kalian bakal dapat wawasan lebih dari sudut pandang Islamnya. Biar nggak kudet, biar nggak fobia sama agama sendiri. Jadi kuy, kedepannya ikut kabar. Nih contohnya sebelumnya kita udah sempat bahas tentang pandemi, kita sempat bahas tentang good habits, dan lain sebagainya. Stay tune aja di IG kita buat tahu kabar tentang kabar-kabar selanjutnya. Next, kita bakal lanjut ke bidang yang ketiga, yaitu humas. Humas ini seperti di humas organisasi-organisasi yang lain, fungsinya itu membangun citra MIC di luar organisasi, baik melalui relasi ataupun program-program yang tetap Islami tentunya. Di humasnya MIC ada beberapa proker yang mereka laksanakan untuk melaksanakan fungsionalnya mereka, yaitu yang pertama jaket MIC, mengadakan training motivasi, MIC berbagi, ngaji bareng Pak Sis, dan silaturahim eksternal. Untuk penjelasannya masing-masing proker, untuk jaket, ya ngadain jaket ya untuk teman-teman pengurus biar bisa dipakai di keseharian, biar kita lebih eksis lagi di dunia luar. Dan selanjutnya ada training motivasi ya training yang isinya untuk memotivasi dan kita ranahnya ke teman-teman umum ya, bisa matematika, bisa luar matematika gitu. Dan ini acaranya untuk tahun ini belum berlangsung, jadi kita pantengin juga di IG MIC kapan akan berlangsungnya training motivasi untuk tahun 2020 ini. Dan yang MIC berbagi, kita tuh mengabdi ke masyarakat umum yang dirasa lebih membutuhkan. Salah satu contohnya kemarin kita open donasi ya buat orang-orang yang lagi terdampak COVID, dan untuk donasinya kita salurin ke ACT. Untuk hasilnya bisa dilihat juga di IG MIC tentang laporan dari kita. Dan yang ngaji nahwu ini alhamdulillah kita dapat pemateri dari dosen kita tercinta, kajur kita Pak Susiswo. Beliau bersedia untuk mengajari kita tentang ilmu nahwu ya, dan ini dilaksanakan tiap hari Jumat tiap pekan sebelum Jumatan. Tapi sayangnya ini hanya terlaksana jika offline. Karena sekarang masih online, jadi ngaji nahwu ini masih vakum seperti itu. Jadi didoakan aja semoga tahun depan kita sudah bisa
melaksanakan ngaji nahwu ini. Yang terakhir yaitu silaturahim. Namanya organisasi ya, perlu belajar dengan organisasi yang lain. Nah, di sini Humas melakukan silaturahim eksternal untuk saling belajar dengan organisasi lain, sehingga kedepannya kita bisa sama-sama meningkat, seperti itu. Ini aku kasih foto dokumentasi acara-acaranya biar lebih tergambar lagi, dan ya, untuk humas iya kayak gitu aja. Selanjutnya kita akhirnya nyampe juga ke bidang yang terakhir, yaitu kemuslimahan dan kesejahteraan. Nah, lihat nih, ini cewek-cewek lagi pada ngapain ya, kumpul-kumpul kayak gitu? Iya, ini tuh acaranya kemuslimahan dan kesejahteraan. Jadi isinya emang cewek-cewek semua, ahwat-ahwat semua. Untuk fungsinya kemuslimahan sendiri memang untuk meningkatkan kesejahteraan MIC dan untuk berfokus pada pembinaan ahwat yang ada di intra MIC khususnya. Untuk mewujudkan fungsional itu, teman-teman kemuslimahan punya beberapa proker nih, ada proker danus, ada kamusya, ada musola cantik. Kalau yang danus mungkin teman-teman udah rame banget ya, udah paham banget di meme, teman-teman organisasi yang lagi danus itu ya lagi nyari duit gitu buat keuntungannya nanti kita alokasikan sepenuhnya untuk organisasi. Sementara kamusya, kajian muslimah solihah, itu salah satunya ya kegiatan yang teman-teman lihat fotonya tadi. Di sana kita asik-asikan bareng, mengkaji sesuatu bareng-bareng tentang fenomena yang tengah berlangsung saat itu dari sudut pandang Islam dan khususnya dari sudut pandang muslimah. Kenapa? Karena kita tuh super spesial ya. Jadi apa yang bisa kita kontribusikan ke lingkungan kita tuh sangat berbeda dengan laki-laki. Oleh karenanya kita harus tahu sendiri apa yang bisa kita lakukan. Dengan begitu, fungsional kita di lingkungan masyarakat sebagai seorang muslimah bisa maksimal. Dan yang terakhir, musola cantik. Musola cantik ini adalah proker untuk bersih-bersih musola di O7. Mungkin adik-adik belum pada kesana ya, tapi BTW musola kita cantik banget dan tiap pekan dibersihin sama teman-teman kemuslimahan kalau kita kuliahnya offline ya. Di sana kita selain bersih-bersih kita juga mengeratkan ukhuwah, makan bareng dan lain sebagainya sambil nungguin ihwan-ihwan Jumatan. Ya kayak gitu aja sih bidang dan proker-proker dari MIC. Ini semua cuma FYI aja ya, jadi namanya juga pengenalan biar teman-teman gak kaget aja kalau misalkan ada teman-teman MIC yang lagi berkegiatan kayak gitu. Syukur-syukur lagi kalau misalkan teman-teman mau gabung sama MIC, kita saling berkembang di sana dan saling memberi ilmu di sana. Dan buat penutup nih, sebelum kita tutup beneran, mungkin aku mau sharing-sharing juga kenapa sih kok ada di MIC. Bukan kenapa kok bisa masuk MIC ya, karena kalau alasan masuk MIC pasti ya basic-basic aja lah, yang pengen menjaga diri lah, yang pengen menambah ilmu agama lah, yang pengen menambah relasi teman berdakwah dan lain sebagainya. Tapi yang lebih savage lagi tuh kenapa masih tetap di MIC setelah selama ini, selain karena kekeluargaannya, ya balik lagi karena beneran merasa terjaga aja di sana, beneran merasa berguna. Kayak tahu nggak sih kenapa kita dilahirin gitu? Padahal prestasi juga nggak ada, kuliah susah, organisasi juga jalannya nggak semulus jalan pantura gitu. Jalan pantura emang nggak mulus ya, tapi ya intinya dengan adanya kegiatan di MIC, dengan kontribusi yang aku bikin di MIC, walaupun nggak dihargai dengan sertifikat gitu, aku merasa berguna aja gitu. Kayak tahu aja, oh ternyata aku lahir buat ini. Seenggaknya nanti kalau aku mati, aku bisa ngomongin ini. Kayak gitu. Ya, gitu aja sih. Semoga memotivasi ya. Kalau misalkan kalian mau masuk organisasi apapun, make sure kalian tahu latar belakang organisasi itu, kerjaannya apa, fokus visi misinya apa, dan pastikan itu sesuai sama kalian. Jangan asal-asalan,
Semoga lancar kuliahnya 4 tahun ke depan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.